Kemudian yang selanjutnya adalah dampak yang terjadi akibat adanya ketimpangan sosial. Yang pertama adalah diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Mungkin kalau kita berbicara diskriminasi, yang harus kalian ingat adalah tentang pembatasan kesempatan, tentang perlakuan yang berbeda. Kalau kalian mungkin yang akhir-akhir ini sering kalian dengar adalah ketika pada saat politik apartheid ya, yang dimana mendiskriminasi kulit hitam begitu ya, dan itu juga punya makna yang sama dengan diskriminasi, yaitu pembatasan kesempatan, perbedaan perlakuan meskipun mereka punya hak yang sama begitu ya. Entah itu mengedepankan kelompok tertentu, misalkan kalian berteman dengan orang-orang yang satu ras bun sama aku, kalau nggak satu ras sama aku nggak akan dijadiin teman, misalkan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, lahirnya kecemburuan. Pernah nggak sih kalian iri sama teman kalian sendiri ketika dapat nilai yang lebih besar? Kok bisa sih dia dapat nilai gede padahal dia nggak pernah belajar? Nah, itu namanya cemburu. Jadi cemburu itu bukan hanya dalam relationship ya, tapi kecemburuan sosial juga terjadi memang ketika ada perasaan tidak suka, tidak senang terhadap golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu yang dimulai dengan membanding-bandingkan. Biasanya kalian, kenapa ya dia tuh enak banget hidupnya, jajan tinggal minta, mau beli ini anu itu tinggal minta, kok aku kayaknya susah banget. Nah, itu salah satu bentuk kecemburuan sosial ya. Kemudian yang selanjutnya adalah monopoli kekuasaan. Ya, kalau berbicara monopoli, mungkin kalian bukan permainan monopoli yang harus kalian ingat, tapi monopoli itu adalah ketika ada penguasaan secara mutlak. Kan kalau monopoli itu berarti ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Salah satu contohnya yang sudah Bunda berikan ketika adanya keinginan pemilik modal itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan memberikan kerja lembur bagi para buruhnya, tetapi memang tidak sesuai dengan upah yang diberikan. Ya buruhnya mau udah lembur, udah capek, udah ini, udah itu, tetapi gaji atau upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan kinerjanya begitu ya. Itu monopoli. Jadi bisa dikatakan monopoli itu seperti penguasaan secara mutlak. Kemudian yang selanjutnya, puncak dari adanya ketimpangan sosial ini lahirlah konflik sosial. Ya, konflik sosial itu bisa terjadi karena memang perbedaan kepentingan, perbedaan kita melihat golongan A dengan golongan B. Kan kadang-kadang kita suka ngedumel sendiri ya, dia gampang banget sih dapat fasilitas ini itu, sementara kan kita juga punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang sama begitu ya. Kok diduluin sih dia, ternyata dia punya. Nah, dan pada akhirnya karena kalian tidak terima, kalian merasa dirugikan, akhirnya timbullah konflik sosial. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tahu nih ya fenomena sosial di masyarakat, ternyata banyak ketimpangan sosial. Apa sih yang kita bisa berikan? Apa sih yang kita bisa ikut andil dalam meminimalisir ketimpangan sosial? Bagaimana sikap kritis kita ketika memang kita dihadapkan dengan fenomena ketimpangan sosial? Yang pertama adalah menjalin komunikasi. Ya, komunikasi itu kan sangat penting begitu ya. Apa sih pentingnya komunikasi? Yaitu untuk meleburkan sekat begitu ya, untuk menghilangkan stereotip, untuk menghilangkan pikiran yang negatif, itu perlu dibangun komunikasi sosial. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan. Pada hakikatnya manusia adalah unik ya. Setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Setiap manusia diberikan rezeki sama Allah sesuai dengan kadarnya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kemampuan umatnya. Ketika memang Allah menakdirkan kita rezekinya segini, ya harusnya kita syukuri. Seperti yang Bunda bilang, materi ini itu membuat kita sadar, harusnya membuat kita banyak belajar tentang arti bersyukur. Ya, ketika Allah menakdirkan bahwa mama aku memang kriterianya seperti ini, ayah aku seperti ini, keluarga aku seperti ini, alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan untuk bisa sekolah. Jadi
Hal-hal seperti ini tuh harusnya membuat kalian sadar bahwa dengan fasilitas yang sudah Yanda Bunda kalian berikan, orang tua kalian bekerja keras untuk kalian di rumah pun tetap belajar, Yanda Bunda di sekolah mempersiapkan pembelajaran dengan begitu baik, sementara di luar sana mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengakses karena tidak punya alat dan lain sebagainya, harusnya membuat kalian makin semangat belajar, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, menumbuhkan sifat empati ya. Apa empati itu? Ketika memang kita banyak mensyukuri, setelah mensyukuri kita punya andil, minimal kita bermanfaat lah untuk lingkungan kita sendiri, begitu ya. Sebenarnya ketika kalian melihat fenomena sosial di masyarakat ada yang kekurangan, kira-kira kalian bisa bantu apa sih? Hal yang terkecil aja, ya, dengan tidak mencaci, tidak melihat negatif pemikirannya, justru harusnya kalian bantu. Nah, dan yang terakhir adalah sikap filantropi sosial. Nah, sikap filantropi ini merupakan salah satu bentuk sikap dermawan. Artinya memang kalian senang banget sedekah, senang banget membantu orang. Karena ketika kalian menanam bibit sedekah, itu insya Allah, Allah akan lipat gandakan lebih dari apa yang kalian perkirakan. Jangan masalah, mungkin untuk memperhitungkan pahala dan lain sebagainya boleh. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kalian bisa memberikan banyak manfaat bagi sekitaran kalian sendiri. Karena Buya Hamka tuh pernah bilang, kalau hanya untuk hidup, monyet juga hidup gitu. Cuman yang membedakan adalah, apa sih fungsinya kalian di masyarakat? Bagaimana kalian menanggapi atau bagaimana kalian bisa bermanfaat bagi orang banyak, begitu ya. Bukan hanya sekedar kalian hidup kemudian lalu pergi begitu aja, tapi setidaknya kalian bisa banyak memberikan manfaat, bisa banyak memberikan banyak kebaikan bagi orang-orang di sekitaran. Nah, sekali lagi Bunda harapkan dari mata pelajaran sosiologi di bab ketimpangan sosial ini, selain kita mempelajari bahwa begitu banyaknya fenomena sosial yang ternyata ketimpangan di negara kita itu masih sangat begitu banyak, masih banyak yang perlu kita bantu. Yuk kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna, ikut bantu pemerintah, ikut berpartisipasi dalam upaya mesejahterakan masyarakat di luar sana. Kita bantu yuk teman-teman kalian yang sekiranya memang tidak bisa belajar secara baik di luar sana, dalam artian tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti kalian di sini, begitu ya. Kita bisa bantu apa? Mungkin memberikan buku, ya, buku-buku pelajaran yang mau sifatnya masih bagus ataupun masih layak untuk dibaca lah ya, begitu ya. Jadi Bunda menginginkan harapannya dari pembelajaran ini, pertama kalian menjadi manusia yang bersyukur, kemudian yang kedua, yuk kita sama-sama menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Karena Bunda yakin amal kebaikan kita insya Allah akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindak tanduk kita akan selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak diam. Ketika kita bantu orang lain, insya Allah ketika kita mendapatkan kesusahan, insya Allah juga Allah pasti akan bantu. Terima kasih banyak. Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.